Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sri Nurhayati Selian, SPC MED PhD, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus dengan kode PSI 210 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebagai bentuk pelaksanaan Dharma Pendidikan, saya menyelenggarakan perkuliahan Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus dengan pendekatan Student Centered Learning. Mata kuliah ini membahas konsep dasar anak berkebutuhan khusus, teori-teori psikologi yang relevan, strategi intervensi, serta pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan optimal dan kesejahteraan anak-anak berkebutuhan khusus. Metode pembelajaran meliputi ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, penugasan proyek observasi anak berkebutuhan khusus, e-learning melalui platform LMS Siakat. Berikut video unjuk ajar proses pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Alhamdulillah baik. Oke ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam kelas ini untuk MK Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Oke, karena ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus, maka sebelum perkuliahan dimulai, kita akan membicarakan mengenai tata cara ataupun tata aturan selama perkuliahan ya. Nah, jadi untuk perkuliahan ini akan bertatap muka kita selama 16 kali pertemuan ya, di mana 14 kali itu adalah perkuliahan ya, di mana kegiatannya ada presentasi, kemudian ada diskusi, dan juga ada membicarakan mengenai proyek akhir ya untuk di MK Psikologi ABK. Nah, untuk satu pertemuannya itu adalah UTS. Nah, kemudian satunya lagi adalah UAS ya. Nah, setelah 7 kali pertemuan, maka kita akan memasuki UTS. Nah, setelah UTS kita akan kembali berkuliah sebanyak 7 kali juga pertemuan ya. Nah, setelah 7 kali pertemuan setelah UTS, maka akan ada UAS ya. Nah, untuk ketidakhadiran ya, itu kita 75% ya. Nah, 75% dari 16 kali pertemuan adalah sebanyak berapa kali? 3 kali ya. Jadi kalian mempunyai hak untuk tidak hadir itu sebanyak 3 kali. Nah, di dalam 3 kali ketidakhadiran itu ada di situ izin sakit ataupun ada keadaan darurat ya. Jadi kalau seandainya tidak ada keadaan darurat, jangan dipakai ya, takut nanti kalian membutuhkan untuk tidak hadir selama perkuliahan ya. Oke, nah perkuliahan kita ini ya, kita akan mempresentasikan ya mengenai bahan ataupun teori-teori yang ada di dalam buku Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, untuk bukunya itu ya, kita akan menggunakan buku ini ya. Nah, ini adalah buku ajar untuk psikologi anak berkebutuhan khusus ya. Nah, ya, jadi semua bahan perkuliahan akan ada kita rujuk di dalam buku ini. Nah, untuk bahan ajar tambahannya itu kita bisa menggunakan juga asesmen anak berkebutuhan khusus ya. Selain itu juga ada buku tambahan lainnya, itu untuk metode
psikologi pendidikan. Nah, metode psikologi pendidikan. Dan juga ada ilmu komunikasi, sosiologi dan psikologi ya. Nah, kita dapat menggunakan keempat buku tersebut untuk sebagai rujukan kita di mata kuliah psikologi. Mahasiswa semuanya, sebelum itu mari kita membahas dulu mengenai rencana pembelajaran semester untuk MK Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Di sini sudah saya sharing ya mengenai RPS kita untuk di MK ini ya, di mana untuk bobot SKS-nya itu ada 2 ya. Nah, kemudian untuk MK ini kodenya adalah PSI 210. Adapun deskripsi untuk MK Psikologi ini adalah di mana kita akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan dalam perkembangannya. Di mana perkembangannya itu adalah dari aspek fisik, motorik, dan juga intelektualnya ya. Nah, jadi selama di MK Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus ini juga kita akan membahas jenis-jenis anak berkebutuhan khusus ya, agar kalian mengetahui perbedaan antara satu sama lain anak berkebutuhan khusus itu ya. Seperti misalnya disleksia, disgrafia, dan juga diskalkulia ya. Selain itu ada juga anak berkebutuhan khusus yang dikategorikan dengan sebutan pertamanya itu tuna ya, tapi bukan tuna ikan ya. Nah, seperti tuna grahita, tuna netra, tuna rungu ya, tuna daksa, tuna laras, dan tuna apa lagi satu? Tuna wicara ya. Nah, ada juga cerebral palsy, autisme, dan juga Down syndrome. Nah, kebanyakan kita tidak mengetahui bahwasanya ya, anak yang memiliki intelektual di atas rata-rata termasuk juga anak berkebutuhan khusus ya. Nah, itu disebut apa? Gifted children ya. Gifted children adalah anak istimewa, di mana anak tersebut memiliki IQ di atas 120 ya. Nah, untuk capaian pembelajaran di MK ini ya, di sini dapat kita lihat capaian pembelajaran lulusan ya, itu dilihat dari 4 kriteria. Bisa dari pengetahuan, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga sikap ya. Nah, di sini juga sudah diuraikan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Bisa kalian lihat ya untuk capaiannya. Nah, ini ada juga materi-materi yang akan kita bahas selama perkuliahan ya. Nah, untuk metode perkuliahan ini ya, itu kita ada diskusi, presentasi ya, tanya jawab ya, kemudian kita juga ada proyek akhir based learning, di mana nanti untuk proyek akhirnya itu ya akan kita bahas ya, apa saja yang harus kalian lakukan ya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Baik mahasiswa semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi saya sudah membaca buku ajaran psikologi anak berkebutuhan khusus, tapi saya ingin mengetahui lebih lanjut apa itu anak Down syndrome. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, ada pertanyaan dari kawan kita Hafizah ya mengenai apa itu anak Down syndrome ya. Sebelum saya memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai anak Down syndrome, adakah yang ingin mencoba untuk memberikan jawaban mengenai anak Down syndrome? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Oke, silakan. Nah, menurut buku yang setelah saya baca juga, saya mengetahui bahwa anak Down syndrome itu adalah anak yang memiliki salinan kromosom kelebihan 21, di mana kromosom itu bisa diturunkan oleh ibu atau bapaknya, dan bahkan bisa diturunkan oleh keturunan-keturunan sebelumnya. Jadi, anak Down syndrome ini adalah genetik bawaan dari orang tua, gitu, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa semuanya ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan kita, bahwasanya untuk tugas kalian di mata kuliah psikologi anak berkebutuhan khusus adalah project akhir based learning ya, di mana kalian harus membuat satu project ya yang berbau psikologi anak berkebutuhan khusus.
Nah, jadi di sini kalian harus memilih ya jenis salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang ingin kalian teliti. Mungkin misalnya Neni ingin mengambil anak tunanetra. Apa itu anak tunanetra, Neni? Anak yang memiliki gangguan pada penglihatan. Iya, anak yang memiliki gangguan pada penglihatan. Jadi Neni harus fokus untuk meneliti anak tunanetra. Jadi Neni akan tempat penelitiannya itu di sekolah luar biasa ya. Pertama sekali mungkin Neni harus melakukan peninjauan awal ya ke sekolah, kemudian bertemu dengan pihak sekolah, menyampaikan tujuan Neni apa. Kemudian setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah, Neni bisa berhubungan kembali kepada pihak akademik Fakultas Psikologi Unmuha untuk meminta surat rekomendasi ataupun surat izin penelitian ya Neni ya. Nah, setelah itu baru Neni melakukan penelitian mengenai anak berkebutuhan khusus tunanetra. Nah, setelah data didapatkan ya, kemudian Neni harus melakukan penulisan artikel ya. Nah, sekarang kita akan berbicara ataupun membahas mengenai apa-apa saja yang ada di artikel ilmiah. Bu, izin bertanya Bu, apa-apa saja poin yang ada di dalam artikel ilmiah? Oke ya, tadi kawan kita Yasir ada bertanya apa-apa saja poin yang ada di dalam artikel ilmiah ya. Nah, yang ada di artikel ilmiah ini bisa kita lihat salah satu artikel ya mahasiswa psikologi Unmuha juga yang sudah publish ya, namanya Safiana Azra ya. Mungkin ada yang mengenalnya Safiana Azra? Oke ya. Nah, ini beliau masih di semester 2 mengambil psikologi anak berkebutuhan khusus juga ya. Nah, judul artikel yang dia teliti adalah peran guru terhadap motivasi belajar anak berkebutuhan khusus ya. Oke. Nah, di mana di dalam artikel itu terdapat yang pertama sekali judul ya, judul besarnya. Kemudian judul ini tidak boleh lebih daripada 15 kata. Nah, kemudian ada nama penulis. Di sini ada nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama saya Sri Nurhati Selian sebagai penulis kedua ya, serta afiliasi di mana mahasiswa dan dosen itu bertugas ya. Nah, setelah itu ada abstrak. Abstrak ini dia ada beberapa artikel meminta abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Nah, untuk abstrak itu biasanya ditulis di akhir setelah kita selesai menulis seluruh artikel kita. Abstrak itu berupa kesimpulan akhir keseluruhan artikel ya. Nah, di dalam abstrak itu yang harus kita tulis ada tujuan, ada metode penelitian, ada hasil penelitian, dan juga ada implikasi dan juga limitasi penelitian ya. Nah, setelah abstrak itu ada kata kunci. Kata kunci itu bisa kita tulis sekitar 3 kata atau 5 kata. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, di dalam artikel itu ada poin pendahuluan, di mana untuk poin pendahuluan ini kita membahas ya penelitian-penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang sedang kita teliti saat ini ya. Nah, untuk tahun yang kita kutip yang untuk mendukung penelitian kita itu dia sekitar 10 tahun ke belakang. Misalnya ini tahun 2025. Berarti untuk penelitian yang telah dilakukan yang sejenis dengan penelitian kita itu berarti paling terakhirnya itu tahun 2016 ya. Sekitar 2016 ya. Oke. Nah, setelah ada di akhir pendahuluan biasanya kita akan memberikan kata-kata penguat. Oleh karena itu, ya untuk memperkuat mengapa penelitian ini kita lakukan. Oke, berikutnya ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini hampir sama dengan metode penelitian, ya.
Nah, di dalam metode penelitian itu ada subjek yang penelitian, kemudian ada tempat di mana kita melakukan penelitian, kemudian ada kita bisa menuliskan juga pertanyaan penelitian, ya. Kemudian setelah metode penelitian ada hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini fokusnya adalah menguraikan dari pertanyaan penelitian kita tadi. Apa sih hasil dan pembahasan dari pertanyaan penelitian kita? Seperti itu. Nah, tadi kan kalau di artikelnya Azra ini ada dua pertanyaan penelitiannya, ya, mengenai yang pertama itu adalah bagaimana peran guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus di Yayasan Bukesra. Nah, ini adalah jawabannya, hasil dari penelitian si Azra. Tema yang muncul adalah peran guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Kemudian Azra juga mempunyai pertanyaan kedua mengenai bagaimana motivasi belajar anak berkebutuhan khusus di Yayasan Bukesra, ya. Kemudian Azra harus membahas apa-apa saja. Mana ya, sebentar, apa-apa saja. Nah, apa-apa saja motivasi belajar anak berkebutuhan khusus, ya. Nah, itu bisa kita uraikan dengan mengaitkan juga dari beberapa penelitian sebelumnya, ya. Maksudnya penelitian yang telah dilakukan yang hampir sama dengan penelitian Azra. Kemudian setelah itu, nah, terdapat kesimpulan. Kesimpulan ini berupa, ya, hasil dari penelitian yang telah diperoleh. Nah, kita uraikan di sini di dalam kesimpulan, ya. Baik mahasiswa semuanya, kini kita telah di akhir perkuliahan, ya. Kini kita telah memasuki ujian akhir semester. Nah, untuk mengetahui, ya, kemampuan kalian dalam menangkap pengetahuan untuk MK Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus, pada hari ini kita akan melakukan UAS, ujian akhir semester. Nah, kertas jawaban telah dibagi, ya, untuk masing-masing mahasiswa di depannya, ya. Ini adalah buku tertutup, silahkan disimpan bukunya, ya. Kemudian untuk di kertas jawaban silahkan ditulis nama, NPM, MK, dan nama dosennya, ya. Oke, silahkan dalam Dharma penelitian, saya aktif meneliti isu-isu terkait psikologi anak berkebutuhan khusus, seperti perkembangan sosial emosional anak disabilitas atau efektivitas terapi perilaku. Beberapa buku ajar yang saya tulis, saya gunakan sebagai referensi pada mata kuliah yang saya ampu. Dan begitu juga untuk penelitian yang saya publikasikan di beberapa jurnal nasional ataupun internasional, menjadi referensi perkuliahan. Saya juga melibatkan mahasiswa dalam penelitian untuk mengembangkan kemampuan akademik mereka. Untuk tugas
tugas Project Based Learning, mahasiswa akan melakukan penelitian di bawah bimbingan saya. Kemudian proyek mahasiswa tersebut akan dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional atau di jurnal yang terakreditasi. Berikut video unjuk kerja penelitian yang saya lakukan. Metode penelitian itu merupakan metode apa yang kita gunakan dalam penelitian kita ini. Pada umumnya terdapat dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Setelah itu, kita juga harus menguraikan berapa subjek penelitian yang kita gunakan. Selanjutnya, kita juga harus memaparkan penelitian kita ini dilaksanakannya di mana. Untuk memudahkan peneliti, maka peneliti harus membuat pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini bertujuan untuk memandu peneliti dalam memaparkan hasil penelitiannya dan juga pembahasannya di dalam artikelnya. Nah, kita sudah memasuki bagian hasil dan pembahasannya. Nah, di sini untuk hasil dan pembahasan artikelnya Ramadini itu ada dua, di mana Ramadini ingin mengangkat mengenai empati. Bahwasanya, nah bisa saja mungkin kecelakaan sehingga harus mengalami amputasi. Nah, seperti itu. Kesimpulan merupakan keseluruhan dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Kemudian kita ambil kesimpulan. Setelah mengambil kesimpulan, kita akan meletakkan daftar pustaka. Daftar pustaka ini biasanya mempunyai standar. Standar yang biasa kita gunakan adalah standar APA. Daftar pustaka yang digunakan di beberapa penelitian ilmiah. Oke, mahasiswa semuanya, adakah yang ingin bertanya terkait mengenai publikasi ataupun penulisan artikel ilmiah? Saya ingin bertanya, Bu. Saya kan sudah submit nih artikel saya di salah satu jurnal. Lalu editor tersebut memberikan tahu saya bahwa meminta saya untuk merevisi artikel yang sudah saya submit. Keterangannya yang di situ, editor meminta saya untuk merevisi artikel pada bagian tahun yang tidak up to date. Itu maksudnya gimana, Bu ya? Kawan kita Kesha bertanya terkait penulisan referensi atau daftar pustaka yang harus ia revisi berdasarkan dari masukan pihak editor karena tidak up to date. Betul begitu ya Kesha? Nah, untuk referensi atau daftar pustaka, hindari artikel yang sudah terlalu lama tahun terbitnya. Tahun 17 sekian, 18 sekian, atau 19 sekian. Gunakan referensi paling kurang 10 tahun terakhir. Paling bagus 5 tahun terakhir. Jadi, kalau sekarang tahun 2025, maka tahun paling lama itu tahun 2021. Demikian ya Kesha. Semoga kamu bisa segera memperbaiki revisi artikel kamu secepatnya. Karena ada sebagian editor batas waktu untuk merevisi artikel. Paling cepat editor itu memberi waktu kurang lebih 1 minggu. Dan paling lama editor meminta kita untuk merevisi artikel itu 2 minggu. Jadi kalau bisa segera diperbaiki ya. Sebagai implementasi Dharma Pengabdian, saya berkolaborasi dengan pihak sekolah, orang tua, komunitas anak berkebutuhan khusus, dan juga lembaga pemerintahan. Kolaborasi tersebut dengan tujuan untuk menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan. Salah satu contoh kegiatan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan adalah program psikoedukasi bagi anak tunalaras di LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
Kegiatan ini telah saya lakukan pada bulan Januari tahun 2025 dengan tema Membangun Karakter Anak Melalui Inspirasi Tokoh Ilmuwan Islam. Pelatihan ceramah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPKA adalah lembaga yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi anak yang mengalami masa pidana. Berikut video unjuk kerja kegiatan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Demikian pernyataan diri saya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga kontribusi ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ibu penilai atas waktunya menyaksikan video PDD UKT PT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.